Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar. Wa salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur, mari kita terus senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Allahu la ilaha illahu, yang tiada Tuhan yang wajib disembah dan diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. La takhuduhu sinatu wa la naum. Allah zat yang maha agung, Allah yang zat maha sempurna, yang tidak pernah mengantuk dan tertidur dalam mengurus makhluknya. Jangankan kita manusia, hewan yang ada di bawah 7 lapis bumi sekalipun yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang menghidup dan memelihara mereka. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah, milik Allah lah apa-apa yang ada di 7 lapis langit dan apa-apa yang ada di 7 lapis bumi. Kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang patut bersyukur kepada Allah. Wabil khusus atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat panjang umur. Sehingga hari ini, pagi ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam, semoga senantiasa terlimpah curah kepangkuan junjungan Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umat beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV1 dimanapun berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa kembali dalam tayangan yang insya Allah penuh dengan makna, penuh dengan pelajaran dan hikmah. Banyak ilmu yang diserap dalam kajian Assalamualaikum Nusantara TV1. Pertemuan kali ini, pagi ini yang insya Allah penuh berkah ini, kita akan membahas daripada orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran Al-Karim. Siapa sih orang yang beruntung? Mungkin banyak orang yang berkata adalah orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang Allah berikan banyak harta. Allah yang berikan dia jabatan tinggi. Allah yang berikan kehidupan yang mewah. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fasilitas di dunia yang serba ada. Mungkin juga banyak yang mengatakan orang yang beruntung adalah orang yang tidak pernah sakit, orang yang tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pada hakikatnya orang yang beruntung menurut Al-Quran bukan itu. Orang yang beruntung menurut Al-Quran di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11 akan insyaallah kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah orang yang akan mendapatkan keuntungan. Orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat adalah orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, definisinya adalah iqrarun bil lisan, mengucapkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita, dengan ucapan kita. Lalu wa tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dalam i'tiqad hatinya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amalun bil arkan, lalu direalisasikan, diamalkan oleh anggota tubuhnya. Bohong ketika seseorang mengaku beriman kepada Allah, secara lisan dia beriman kepada Allah, lalu dia benarkan di dalam hatinya bahwa dia sungguh beriman kepada Allah, tapi realisasi imannya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak sempurna keimanannya. Orang yang mengaku beriman adalah senantiasa ketika dia ucapkan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
lalu dia benarkan di dalam hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia realisasikan keimanannya dengan anggota tubuhnya, yaitu dengan melakukan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai daripada tayangan Assalamualaikum Nusantara pagi hari ini. Mari kita mulai. Ketika kita benar-benar mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan lisan kita, lalu kita benarkan keimanan tersebut dengan hati kita, dan kita realisasikan keimanan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keimanan kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan kita tidak dusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan senantiasa beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman senantiasa pasti akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa, bertawakal kepada Allah, Allah akan senantiasa pasti memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan atas ujian, atas kesulitan di dalam kehidupannya, baik ujian atau kesulitan dalam ekonomi, baik ujian dalam rumah tangga, baik ujian di dalam pekerjaan, baik ujian di dalam usaha-usahanya. Dia bertawakal, dia serahkan semua kesulitan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan. Yang pertama, Allah akan memberikan daripada yaj'allahu makhraja. Dalam setiap kesulitannya akan Allah berikan daripada jalan keluar. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapapun hebatnya kesulitan yang kita alami di dunia ini, itu hanyalah sifatnya sementara. Jangan lantas kesulitan yang menjadi ujian pada hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berpikir ketika kita ditimpa musibah, kita jadikan musibah itu bentuk kesialan, bentuk ketidakberuntungan, padahal boleh jadi buruk menurut kita, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah jauh lebih baik daripada kebahagiaan yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita realisasikan keimanan kita dengan penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, karena ketika seorang mengaku beriman, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah uji keimanan kita, maka jadikan ujian itu suatu fasilitas yang sehingga bisa tambah-tambah menjadikan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, orang yang beruntung adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam salatnya. Perkara khusyuk di dalam salat sungguh-sungguh sangat sulit sekali. Jarang sekali kita temui di antara kita mungkin bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Karena sholat khusyuk itu adalah perkara yang sangat sulit dan tidak mudah. Bahkan kadang-kadang suatu perkara yang hilang bisa bertemu atau bisa ketemu, bisa diingat dalam sholat. Sholat ini sulit sekali dalam keadaan meraih daripada kekhusyuan sholat itu sangat sulit. Imam Al-Ghazali mengatakan kiat atau tips agar kita bisa sholat secara khusyuk yang pertama adalah kita hadirkan hati kita. Ketika kita angkat tangan kita untuk takbiratul ihram, kita sudah menghadirkan bahwa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh alam beserta isinya.
Bahkan pernah suatu ketika sahabat Rasulullah SAW ketika ia hendak sholat, waktu berwudu saja dia sudah gemetar. Dia sudah gemetar, sudah bercucuran keringatnya. Ditanya oleh sahabat yang lain, "Ya sahabat, kenapa engkau ketika hendak berwudu selalu bergetar, selalu berkeringat, seperti rasa ketakutan?" Apa jawabnya? "Kau tahu mau menghadap siapa aku?" Ketika kita tahu, sadar diri bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, yang memberikan segala kehidupan ini, yang memberikan rezeki, yang memberikan semua fasilitas di dunia ini, maka hendaknya kita hadirkan hati. Ketika kita angkat takbiratul ihram tangan kita buang semua perkara dunia. Yang ada di dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar kita bisa sholat khusyuk menurut Imam Al-Ghazali adalah hendaknya kita bisa mengartikan makna bacaan apa saja yang kita baca di dalam sholat, yang kita maknai. Sehingga dengan kita mengartikan bacaan yang kita baca di dalam sholat, kita maknai apa yang kita baca di dalam sholat, akan hadir daripada kekhusyuan di dalam sholat kita. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, agar sholat kita khusyuk adalah tergantung bagaimana kita mampu melakukan sholat di luar sholat. Maksudnya, sholat di luar sholat adalah ketika kita sholat, kita hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam atau ketika tidak sholat pun kita senantiasa banyak hadirkan Allah di dalam hati kita. Kita banyak zikir, kita banyak mengingat Allah, kita banyak menyebut-nyebut nama Allah. Sehingga ketika kita sering berzikir, sering mengingat nama Allah, sering senantiasa menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi kebiasaan sehingga akan terbawa ke dalam sholat ibadah kita. Hadirin pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, siapa sih orang yang akan beruntung menurut Al-Quran? Itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang senantiasa mampu menjaga daripada perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, yang tiada gunanya, yang justru akan bisa menghantarkan dirinya ke dalam jurang kenistaan dan menghantarkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu daripada menjaga suatu perbuatan dan perkataan yang sia-sia, ini tergolong manusia yang insya Allah beruntung baik di dunia dan akhirat. Ketika kita mampu menjaga perbuatan dan perkataan yang sia-sia, Allah akan selamatkan kita di dunia dan akhirat. Terutama lisan. Tanpa banyak kita sadari berapa banyak lisan ini berkata yang tidak manfaat setiap hari. Bahkan berkata yang justru mendatangkan daripada kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan yang kita tidak sadari kadang lebih banyak berkata bohong. Lisan yang tidak pernah kita sadari lebih banyak melakukan ghibah, melakukan namimah, bahkan naudzubillah, melakukan fitnah. Ketika sudah terjadi seperti itu, ketika kita sadar kita melakukan hal-hal yang seperti itu, maka sebaik-baiknya adalah segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana ia bisa menjaga daripada lisannya. Seseorang yang mampu menjaga lisannya senantiasa akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang senantiasa menjaga lisan itu akan senantiasa menjadi golongan hamba-hamba yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jannah mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga rindu terhadap 4 golongan orang atau manusia, yang salah satunya adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, atau apalagi dari perkataan yang ghibah, yang menyebar fitnah, yang senantiasa namimah dan lain sebagainya. Naudzubillah. Semoga kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayahnya. Perbuatan juga yang sia-sia ditinggalkan agar kita senantiasa beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang beriman, seseorang yang senantiasa
Allah tuntun kebaikan-kebaikan untuknya di dunia dan akhirat, maka ia akan senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, ketimbang dia melakukan suatu perbuatan yang tidak ada manfaat dan tiada guna. Lebih baik dia melakukan suatu perbuatan yang insya Allah mendatangkan daripada pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk dengan banyak zikir, dia jadikan ketika tidak ada kegiatan dia baca Al-Quran, dia lakukan ibadah-ibadah, sholat sunnah, dia lakukan zikir, dia basahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat, sehingga dia terhindar daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia dan menjadi golongan kriteria manusia yang senantiasa beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kriteria orang yang beruntung menurut Al-Quran adalah walladzina hum lizakati fa'ilun, orang yang senantiasa membayar zakat, mengeluarkan kewajiban zakatnya. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada. Ketika perkara zakat, ini adalah perkara hukum. Hukumnya adalah wajib ain. Yang apabila kita mampu dan tergolong orang yang senantiasa mampu keharusan berzakat sesuai nisabnya, maka keluarkanlah zakat. Zakat ini adalah ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat berbeda dengan sedekah. Zakat ini ada hitungan menurut daripada ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang semakin banyak harta yang Allah berikan kepada kita sebagai ujian, Allah inginkan ujian tersebut mampukah kita lewati. Ketika manusia, ketika seorang hamba diberikan kelebihan harta, bahkan ditambah-tambah hartanya, itu adalah ujian. Mampukah kita melewati ujian tersebut? Semakin banyak harta seseorang akan semakin besar zakat yang dikeluarkan. Semakin zakatnya besar, semakin ada rasa sayang kepada harta yang dikeluarkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang banyak berhasil ketika diuji kemiskinan, tapi sedikit sekali yang berhasil ketika oleh Allah uji dengan kekayaan. Kita ingat daripada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Thalabah. Thalabah ini adalah sahabat baginda Rasulullah SAW yang pada saat itu miskin. Bahkan tidak ada orang miskin yang melebihi kemiskinannya Thalabah. Ketika miskin, Thalabah ini Masya Allah, dia rajin sekali ibadah. Bahkan sebelum waktu sholat, beliau sudah ada di masjid. Itu rutin dia lakukan. Sehingga pada suatu ketika Thalabah ini disuruh oleh istrinya, wahai Thalabah, engkau ini adalah orang yang termiskin. Tidak ada orang yang miskin melebihi kemiskinan kita. Dan engkau dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Mintalah didoakan kepada baginda Rasulullah SAW agar kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Thalabah pun mendatangi baginda Rasulullah SAW dan meminta didoakan agar dia diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Rasulullah mendoakan Thalabah. Tujuan Thalabah adalah mudah-mudahan dengan dia diberikan kekayaan, dia akan lebih baik lagi, lebih giat lagi beribadah kepada Allah. Akhirnya Rasulullah mendoakan dan akhirnya Thalabah pelan-pelan Allah jadikan daripada orang yang punya sehingga orang yang kaya. Ketika Allah jadikan Thalabah mulai meningkat ekonominya, mulai bagus ekonominya, mulai menjadi orang yang kaya, Thalabah mulai lagi sibuk bukan dengan ibadah kepada Allah, tapi Thalabah sudah mulai sibuk dengan hartanya. Setiap hari dia hitung harta-hartanya. Berapa banyak kekayaannya, berapa banyak penghasilannya. Dia sibuk dengan harta benda. Sehingga yang awalnya tadi Thalabah rajin sholat berjamaah, akhirnya pelan-pelan mengikis keimanannya sehingga dia sering terlambat untuk sholat berjamaah.
Dan ketika Rasulullah SAW mengutus daripada sahabat untuk memintakan zakat, Thalabah mengatakan, sebentar, aku masih menghitung harta. Ada rasa sayang, ada rasa sayang terhadap hartanya sehingga Thalabah mengulur-ngulur waktu untuk mengeluarkan zakat. Yang pada akhirnya Rasulullah mengutus kedua kalinya sahabat untuk mendatangi Thalabah agar Thalabah mengeluarkan daripada zakat. Apa jawab Thalabah? Sebentar. Sehingga sampai 3 kali Thalabah masih menjawab sebentar, dan Allah dan Rasulnya murka kepada Thalabah. Dan katakan, wahai sahabat, kepada Thalabah, Allah dan Rasulnya sudah tidak menerima daripada zakat dari Thalabah. Dan hal ini disampaikan oleh Thalabah, akhirnya dibuanglah oleh Thalabah. Harta-harta benda yang dihitungnya, catatannya dibuang, dia mendatangi Rasulullah memohon ampun kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengeluarkan zakat dengan segera, tapi apa jawabnya? La, tidak. Kenapa? Sebab Allah dan Rasulnya menolak, karena zakatnya Thalabah yang datang pada saat ini adalah zakat yang bukan datang dari hati karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi datang dari hati yang memang menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi datang dengan ketakutan jatuh miskin kembali. Yang akhirnya Thalabah pun Allah jadikan miskin kembali, Allah ambil hartanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan daripada kisah Thalabah ini Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa terus bisa melewati daripada ujian-ujian, terutama ujian kekayaan. Sekali lagi, banyak orang yang lulus ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, tapi sedikit sekali orang yang lulus diuji oleh Allah dengan kekayaan. Semakin banyak harta benda, semakin banyak kekayaan, akan semakin besar zakat yang akan dikeluarkan, dan tentunya akan bagi orang-orang yang lemah imannya akan lebih sayang untuk mengeluarkan zakat yang besar. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Jadi golongan orang-orang yang beruntung pada dasarnya adalah yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk golongan orang yang beruntung kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan senantiasa melakukan kegiatan setiap harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa dunia ini adalah kehidupan yang fana, yang sementara akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Orang yang beriman adalah orang yang akan cerdas. Dia memikirkan kehidupan, bukan kehidupan dunia, tapi kehidupan setelah di dunia ini, yaitu kehidupan akhirat yang tiada batas, yang selama-lamanya. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pribadi-pribadi atau hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sibuk senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang senantiasa menyibukkan lisannya dari berzikir kepada Allah, menyibukkan daripada kegiatan sehari-harinya untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak lewatkan waktu dengan sia-sia karena dia sadar perkara waktu adalah perkara yang tidak bisa kembali. Perkara waktu adalah perkara yang tidak bisa diulang. Ketika sudah terlewat, 1 detik pun tidak bisa kita meminta untuk bisa kembali kepada waktu tersebut. Untuk itu, ketika kita sadar orang beriman dan orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa bisa menjaga daripada lisannya dan perbuatannya dari perbuatan yang sia-sia. Semoga kita juga bermohon kepada Allah dituntun dengan hidayahnya manakala kita di dalam kehidupan dunia ini. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa terus bisa melakukan hal-hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada. Mari kita renungi bahwa sesungguhnya orang beruntung itu pada dasarnya adalah bukan orang yang banyak harta, orang yang selalu senantiasa ada banyak fasilitas di dunianya. Orang beruntung bukanlah orang yang senantiasa apa yang ia inginkan selalu ada di dunia ini, tapi melainkan orang yang beruntung pada dasar hakikatnya adalah orang yang beriman, orang yang senantiasa bisa khusyuk di dalam sholat. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa bisa mampu menjaga dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia.
dan orang yang senantiasa ketika diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu mengeluarkan harta untuk berzakat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersedekah, untuk meraih ridha Allah dengan berbagi. Insya Allah mudah-mudahan orang yang tersebut akan menjadi golongan orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhiratnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.